Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Agustina Hasibuan, NPM 20140216. Mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Dan di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Model Belajar dan Pembelajaran. Pembahasan A. Definisi model pembelajaran. Model pembelajaran diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Dapat juga diartikan suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, sebenarnya model pembelajaran memiliki arti yang sama dengan pendekatan strategi atau metode pembelajaran. Saat ini telah banyak dikembangkan berbagai macam model pembelajaran, dari yang sederhana sampai model yang agak kompleks dan rumit karena memerlukan banyak alat bantu dalam penerapannya. Pengertian model pembelajaran menurut para ahli. Model pembelajaran menurut Cardy dan Nur, ada 5 model pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengelola pembelajaran, yaitu pembelajaran langsung, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berdasarkan masalah, diskusi, dan learning strategi. Nomor 2 yaitu menurut Dedi Supriwan dan A. Bayamin Surasega atau 1990 mengetengahkan 4 kelompok model pembelajaran, yaitu 1. Model interaksi sosial, 2. Model pengelolaan informasi, 3. Model personal humanistik, dan 4. Model modifikasi tingkah laku kendali. Demikian, seringkali penggunaan istilah model pembelajaran tersebut identik dengan strategi pembelajaran. Yang ketiga, menurut E. Mulyasa atau 2003 mengatakan 5 model pembelajaran yang dianggap sesuai dengan tuntunan kurikulum berbasis komputer, yaitu 1. Pembelajaran kontekstual atau contextual technique learning, 2. Bermain peran role playing, 3. Pembelajaran partisipatif atau participative teaching and learning, 4. Belajar tuntas atau mastery learning, dan 5. Pembelajaran dengan modul atau modular instruction. 4. Menurut Joyce dan Weil atau 1986 14-15 mengemukakan bahwa setiap model belajar mengajar atau model pembelajaran harus memiliki 4 unsur berikut. 5. Sinteks yang merupakan fase-fase atau phasing dari model yang menjelaskan model tersebut dalam pelaksanaannya secara nyata. Joyce dan Weil 1986 14. Menurut Toti Swekarno dan Wina Putra atau 1995-78 mendefinisikan model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar bagi para siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Sistem sosial atau T-social system yang menunjukkan peran dan hubungan guru dan siswa selama proses belajar mengajar. Proses pembelajaran. Kepemimpinan guru sangatlah bervariasi pada satu model dengan model lainnya. Pada suatu model, guru berperan sebagai fasilitator, namun pada model yang lain guru berperan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Sistem sosial atau D-social system yang menunjukkan peran dan hubungan guru dan siswa selama proses pembelajaran. Kepemimpinan guru sangatlah bervariasi pada satu model dengan model lainnya. Pada satu model, guru berperan sebagai fasilitator, namun pada model lain berperan sumber ilmu pengetahuan. Prinsip reaksi atau prinsip law of reaction yang menunjukkan bagaimana guru memperlakukan siswa dan bagaimana pula ia merespon terhadap apa yang dilakukan siswanya.
Pada satu model, guru memberikan ganjaran atau sesuatu yang sudah dilakukan siswa dengan baik. Namun pada model yang lain, guru bersikap tidak memberikan penilaian terhadap siswanya, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas. Sistem pendukung atau support system yang menunjukkan segala sarana, bahan, dan alat yang dapat digunakan untuk mendukung model tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model-model pembelajaran merupakan kerangka atau konseptual, sedangkan strategi lebih menekankan pada penerapannya di kelas, sehingga model-model pembelajaran dapat digunakan sebagai acuan pada kegiatan perancangan kegiatan yang sistematif dalam mengkomunikasikan isi pelajaran kepada untuk siswa mengerti. B. Definisi dan perbedaan komponen pembelajaran atau pendekatan strategi, teknik-teknik, metode. Pendekatan pembelajaran memiliki banyak sekali definisi, namun masing-masing masih memiliki hubungan. Namun secara konseptual, pendekatan pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu cara pandang atau orientasi yang digunakan terhadap proses pembelajaran yang mewadahi penguatan dan materi metode pembelajaran dengan cakupan teoritas tertentu untuk mencapai tujuan interaksional tertentu. Di sini berarti pendekatan pembelajaran merupakan suatu fokus orientasi yang digunakan guru dan murid selama proses pembelajaran berlangsung. Fokus orientasi pembelajaran tersebut terbagi ke dalam dua bagian, yaitu 1. Pembelajaran berorientasi pada siswa atau student center approach, berarti fokus yang menjadi pusat pembelajaran terdapat pada siswanya. Siswa yang dituntun untuk aktif dalam pembelajaran, guru hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi dan mendampingi siswanya. 2. Pembelajaran berorientasi pada guru atau teacher centered approach. Pembelajaran berpusat pada guru. Guru mempunyai peran yang sangat penting. Guru menjadi sumber informasi dan guru pun menemukan apa saja yang harus dikuasai siswa. Berbagai pendekatan dalam rangka memahami makna pembelajaran antara lain pendekatan filsafat, idealisme. Pembelajaran adalah kegiatan tanya jawab atau dialektifkan antara guru dengan siswa.